Di dalam Indonesia, Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar di dunia guys ya, dan mempunyai penduduk cukup ramai, 280 juta tadi saya bilang. Mungkin sekarang lebih guys ya. Tapi yang uniknya, walaupun beragam beragam manusia di dalam, banyak agama, banyak bangsa, banyak suku, tetapi tetap dilakukan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Sekjen PBB lah dia menyatakan sini bahwa dunia nih, pemimpin-pemimpin di dunia nih sepatutnya mengikuti apa yang Indonesia lakukan nih, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Maksudnya walaupun banyak tapi tetap bersatu. Apabila ini diikuti oleh seluruh pemimpin dunia, aku boleh jamin guys, dunia ini akan aman. What's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben Wreck. Boom. Oke guys, dunia hari ini sedang bergejolak. Oke, di Eropa perang belum berakhir, di Timur Tengah nyawa manusia terus jadi taruhan, di Afrika dan Asia ketidakadilan sosial kini menumpuk. Dunia seolah kehilangan arah, kehilangan rasa saling percaya. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu negara dari Asia Tenggara yang menarik perhatian dunia, yaitu Indonesia. Dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, yaitu PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berdiri dan menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia untuk mencontohi Indonesia. Bukan karena kekuatan militernya, bukan pula karena ekonominya yang terus tumbuh, tapi karena satu nilai yang kini mulai hilang dari dunia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini sederhana yang sudah hidup di jiwa bangsa Indonesia selama berabad-abad, semboyan yang bukan hanya kata-kata di lambang negara, tapi sudah menjadi napas dalam kehidupan rakyatnya. Guterres mengatakan jika dunia ingin bertahan dari perpecahan, maka dunia harus belajar dari Indonesia. Bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Di Indonesia lebih dari 1.300 suku hidup berdampingan, ratusan bahasa, beragam agama, dan budaya yang berbeza-beza. Semua yang bersatu di bawah satu bendera merah putih. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. أندونيسيا على سبيل المثال كم تعداد سكانها؟ تعداد سكان أندونيسيا 280 مليون، يعني عدد الدول العربية كلها. بأي معركة انتصرت؟ أنا أقول لهم من هو الفاتح البطل الذي فتح أندونيسيا؟ من هو؟ ما فيه. أندونيسيا لم تفتح بمعركة، إنما فتحت بمعركة. Islam masuk ke Indonesia bukan karena sebab peperangan, oke? إنما فتحت على تجار المسلمين بوسطيتهم واعتدالهم، يبيعون يشترون بحديث واحد. إن المؤمن سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. Dia punya khutbah tuh kan lain macam ya, khutbahnya kalau di Arab nih, macam kamu esok mau pergi perang sudah guys ya, dia punya khutbah. سمحا إذا اقتضى، سمح سهل وسط ميسر. انتشر الدين اليوم في أكبر دولة. Hari ini kita lihat hasilnya, Indonesia menjadi negara dengan umat Islam terbesar di dunia, betul. إسلامية في تعداد السكان بالوسط والوسطية، بالاعتدال الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. ولذلك المؤمن هين لين كما قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Sallallahu alaihi wasallam. أندونيسيا على سبيل. Tapi betul lah guys ya, Indonesia nih kalau kita perhatikan majority di dalam Indonesia tuh adalah penduduk Muslim guys ya. Tapi yang uniknya, di dalam Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar di dunia guys ya, dan mempunyai penduduk cukup ramai, 280 juta tadi saya bilang. Mungkin sekarang lebih guys ya. Tapi yang uniknya, walaupun beragam manusia di dalam, banyak agama, banyak bangsa, banyak suku,
Tetapi tetap dilakukan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Itu dorong punya apa boleh dikatakan dorong punya pegangan. Dorong punya pegangan tuh. Memang cukup kuat tuh guys ya, Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi memang itu patut diterapkan kepada setiap negara lah, karena kalau tidak mau berpecah belah kena berpegang dengan Bhinneka Tunggal Ika tuh guys ya. Itu yang paling penting. انشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان الكبير، والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة، فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Betul, besar itu Indonesia tuh. Dia punya penduduk muslim, itulah seperti mana yang aku cakapkan. Sampaikan orang-orang di Arab pun orang tengok sebenarnya apa yang berlaku di Indonesia guys ya. Tengok tuh yang di Jakarta tuh, hari itu aku pergi di Jakarta tuh ya. Ini keunikannya di Indonesia ya. Di Jakarta hari itu aku cerita pengalaman gue sedikit boleh kan guys? Oke, di Jakarta tuh aku pergi, lepas tuh aku lupa sudah nama masjid tuh, astagfirullahaladzim, masjid apa tuh ya, masjid besar tuh di Indonesia dan berhadapan dengan gereja besar juga di Indonesia. Bayangkan tuh dorang punya keragaman tuh kan, dorang punya Bhinneka Tunggal Ika tuh memang padu guys ya. Aku datang ke sana, aku terkejut tengok begini kan. Sini aku di dalam masjid nih, pas aku tengok ke depan, gereja mantap. Aku bilang orang punya persatuan di sini kuat guys ya, persatuan orang di sini. Apa tuh gereja katedral kalau tidak silap. Kalau aku salah tolong komen di bawah ya guys ya, masjid sama gerejanya tuh aku lupa sudah. Next time aku datang ke Indonesia nanti aku akan datang ke sana balik, sebab itu macam bagi aku satu keunikan lah. Penulis novel bestseller Elizabeth Gilbert menceritakan pengalaman ia melihat wajah Islam yang sesungguhnya saat mengunjungi Indonesia. Describe when you experienced true and pure grace and you knew it. I was in Indonesia. I was going through my horrible divorce. I was 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence to try to have a truth and reconciliation hearing with myself because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little very poor fishing island off of Lombok in Indonesia. And I got terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day with food poisoning. Aku rasa dia ini bukan keracunan makanan, cuma kan kan perbezaan makanan di Asia sama di Barat lain. Jadi mungkin dia makan pedas tuh dia bilang keracunan makanan lah, sebab kita tahu lah kan, kita nih orang-orang di terutama Asia Tenggara nih, lagi Malaysia Indonesia nih kalau makan pedas nih, selagi tidak pecah tuh mulut tuh makan pedas, selagi itu disumbat tuh ada dalam mulut. Ini untuk orang suka makan pedas, sebab aku orang makan pedas, tapi bukan bercerita pun makan pedas ini. And my plan was to walk around the island every day because it was a tiny little island. And there was this one woman, this Muslim woman. I mean, when I say this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night. You know, and this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me, and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door and saw the condition that I was in and went like this and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms, and she held me in her arms like I was her child. And just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name, still
hold on. And by the way, she is my face of Islam. Whenever, whatever conversation in the world is ever happening about Islam, she is my face of Islam. That was the most grace I have ever received in my entire life, because she had no relationship with me whatsoever, owed me nothing. This is truly God working through somebody's kindness. Jadi bule nih di sini, bule nih memperjelaskan lah, dia waktu dia datang ke Indonesia, ke Lombok, waktu itu dia bercerai pada umur 31 tahun. Nah, ini apa yang aku dapat lah, pada umur 31 tahun dia datang ke Lombok gara-gara dia depresi apa semua sampai dia keracunan makanan. Lepas itu dia memang betul-betul sakit pada waktu itu ya. Dan dia tengah berjalan pada waktu itu, and then at the same time, pada waktu yang sama ada seorang, mungkin apa kalau kamu panggil macik-macik kalau di Indonesia, pakai macik-macik siap lah guys ya. Ada seorang macik-macik datang, tengok dia dalam keadaan yang sakit, selepas itu dia memberikan bantuan makanan yang segar, air yang segar untuk memberikan makanan minum kepada bule nih. Jadi dari situ tersentuh lah dengan kebaikan ataupun keramahan orang Indonesia ni terhadap dia. Tapi bukan apa maksudku di sini, bukan sekadar Islam yang ada di Indonesia tuh, tapi aku pasti yang orang-orang Indonesia ini walaupun dia bukan beragama Islam, walaupun dia beragama Kristen ataupun beragama lain, sifat yang dititip beratkan daripada kecil lagi orang-orang Indonesia itu adalah sifat keramahan dan membantu orang ketika susah. Ini betul ya guys, apa yang aku nampak, keramahan untuk orang-orang Indonesia ni aku boleh katakan A+++ guys ya. A++++. Kenapa aku cakap begitu? Sebab pengalaman aku di Indonesia sudah aku cukup lama juga lah hari itu di Indonesia, bukan lama betul lah guys ya, tapi yang paling lama pernah berada di Indonesia 2 minggu aku di Indonesia. 2 minggu. Jadi pengalaman aku tuh boleh dikatakan untuk diri aku sendiri memang banyak lah, untuk aku mengenali sifat-sifat orang Indonesia macam mana, keramahan orang Indonesia macam mana. Kan aku cerita sikit lah guys ya. Ini aku punya pengalaman guys ya. Sorry kalau aku cerita ya. Waktu aku beberapa kali aku cerita nih. Orang Indonesia waktu aku duduk sendiri-sendiri di depan hotel tuh aku merokok kan. Jadi ada orang yang lepak-lepak lah situ, lepak nongkrong-nongkrong di situ di kedai-kedai kopi. Ada kedai kopi tuh depan hotel tuh. Ngam-ngam depan hotel tuh ada kedai kopi gitu ya. Ada macik-macik kan, pacik-pacik itu. Aku tanya, "Pacik, rokok tu berapa?" Dia bilang, "Pacik, dari Malaysia ya?" Ini orang Indonesia punya language ya. "Dari Malaysia ya?" Gitu. Lagi ya. "Oh, ada rokok apa sih sini, Cik?" Aku bilang, "Banyak rokok sini." Dia bilang, "Try lah Surya." Aku tahu Surya keras. Aku tak boleh hisap Surya. Dulu aku pernah hisap Surya lah. Sebatang ya guys, memang pecah leher. Aku tak boleh hisap Surya. Ya udah bilang, aku tak boleh hisap Surya Pakcik. Aku bilang, ada yang macam lembut-lembut sikit. Dia tak terlampau lembut, dia di tengah-tengah lah. Jadi dia bagi aku, dia bilang, belilah ni, dia bilang Sampurna Milk. Tapi dia belum suruh aku beli lagi time tu, dia suruh try lu. Tester, trailer kan, Sampurna Milk. Try lah. Aku bilang, "Bapak padu sia," aku bilang kan, Sampurna Milk tu. Jadi di situ aku lepak lah di situ dengan pacik-macik, semuanya ramah guys, ramah-ramah, semua peramah. Sampai kan yang waktu itu dia teraikan aku mau beli rokok nih. Saya bilang pacik tu, tak apalah, dia bilang macam ya, nggak apa-apa lah. Dia bilang nggak apa-apa lah. Dia bilang aku belanja macam kira begitulah, susah lah aku mau ikut logat sana. Aku kasih terangin dalam bahasa Melayu sih tak apalah, dia bilang. Aku belanja lah ni, dia bilang sebungkus yang maksudnya sebungkus begini tuh, Sampurna Milk tuh yang sebungkus lah kan, sebungkus bagi. Tengok tuh keramahan orang Indonesia. Dia belanja lagi kopi ya. Dia bilang kau try nih kopi. Aku lupa sudah kopi apa tuh. Tapi jujur kalau mau dicakapkan, aku sebagai orang Malaysia guys, aku rindu mau datang Indonesia. Jujur aku cakap, sumpah, aku rindu mau datang Indonesia sebab aku datang sana kan, aku macam terharu dengan sifat orang tu yang ramah, orang memang padu saja. Sumpah padu. Nantilah lain kali kalau aku datang sana, aku mau lepak-lepak lah. Lama saya udah datang sana. Lama saya udah jumpa kawan-kawan di sana guys ya. ASEAN has been
an important factor for unity in a divided world. Antonio Guterres, Sekretaris And we need Jenderal. this more than ever in a world that is increasingly multipolar. Ya, Bhinneka Manchester. Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal unity Ika. in diversity. Unity in diversity. It's not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Wah. Sorry Gizak. Aku bukan ketawa apa yang dia cakap tu, cuma ketawa apa yang dia buat tu tengok tu. National motto, it is the key to forging a better future for all. Oi, gantengnya. Maksudnya di sini oleh siapa tadi namanya tu? Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB. Sekjen PBB lah, dia menyatakan sini bahawa dunia ni, pemimpin-pemimpin di dunia ni sepatutnya mengikuti apa yang Indonesia lakukan ni, iaitu Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Maksudnya walaupun banyak tapi tetap bersatu. Apabila ini diikuti oleh seluruh pemimpin dunia, aku boleh jamin guys, dunia ni akan aman. Cuma itulah, masing-masing pemimpin-pemimpin dunia ni mempunyai dorang punya sifat sendiri, sebab dorang tu pun manusia macam kita. Jadi kita ni pun ada dia punya sifat-sifat negatif, ada yang sifat-sifat positif kita guys ya. Jadi tapi kalau aku harapkan kalau dapat diikut ni yang United in Diversity ni, Bhinneka Tunggal Ika ni, memang dunia jamin aman. Aman lah sudah. Tak ada so perang-perang. Cuma tak tahulah kan, manusia-manusia ni. In Indonesia i cristiani sono circa il 10% e i cattolici il 3%, minoranza. Ma quella che è vivace, dinamica, Ulang, aku mau dengar. 10% e i cattolici il 3%. Di Indonesia hanya sekitar 10% penduduknya adalah Kristiani. Minoranza. 3% Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, dinamica, capace di vivere e trasmettere il Vangelo in quel paese che ha una cultura molto nobile, portata ad armonizzare le diversità. E nello stesso tempo conta la più numerosa presenza di musulmani al mondo. In quel contesto ho avuto conferma di come la compassione sia la strada sulla cui i cristiani, su questo della compassione non dimentichiamo le tre caratteristiche del Signore, no? Dio è vicino, Dio è misericordioso e Dio è compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve a niente. Fede, fraternità, compassione è stato il motto della visita in Indonesia. Queste parole sono come un ponte, come il sottopassaggio che collega la cattedrale di Jakarta alla più grande. Ini yang aku cakap tadi. Moto ini seperti jembatan, seperti terowongan yang menghubungkan katedral Jakarta dengan salah satu masjid terbesar di Asia. Moschea dell'Asia. In Indonesia ini pop nih guys ya, ini pop. Aku lupa so namanya, pop Paus Francis kan namanya, Paus Francis kalau aku tidak silap lah. Ini salah satu tokoh Christianity yang cukup besar di dunia, tapi dia menghormati juga orang-orang yang ada di Indonesia yang beragama, banyak, masing-masing beragama. Dia memuji lah, macam di sana kan di Indonesia banyak agama, jadi dia memuji, dia berikan respeknya terhadap orang-orang di sana kerana walaupun beragama-agama tapi tetap bersatu. Itu yang keunikannya guys ya. I was looking among Kesan pertama Maulana Syekh Nazim tentang orang Indonesia dan doa beliau untuk Indonesia dan warganya. Mari kita dengar. so many thousands of Hujjaj, only nice people, calm people, Orang peaceful baik, people, orang yang damai. only some people they are dressing white handkerchiefs and not too tall, not too fat. They are making tawaf like butterflies. Right, I'm butterfly. asking whom these people? They are saying Jawa Hashirare. Jemaah haji daripada orang Jawa lah, daripada tempat di Jawa sana. I first meeting and thinking on them through whole Hajj, so nice and gentle Hajj. Our others all fighting
How many times making me to fall down? But they never touching to everyone and no one touching to them, subhanallah, like angels. Like angels ya, seperti malaikat ya. And I am happy Sebab penjaga to adab be lah, among penjaga you adab. and thankful to Allah Almighty Azza wa Jalla. also to you that you are welcoming me like a lowest level person. Allah makes me under His divine protection Semoga as Allah well as all these countries pilih and negara dan warga its juga. citizens Doanya nih, to doanya be guys. happy and in safety Amin. here and hereafter. Amin. Amin. Welcome to you. Happy birthday to me today. Tapi itu lawak beliau-beliau tuh kurang-kurang masuk lah dengan aku kalau lawak beliau-beliau nih. Kan cuma apa yang dia mau sampaikan di sini poinnya adalah waktu dia jemaah haji dia terkejut lah dengan orang Indonesia dengan tengah tawaf tuh tidak menolak-nolak, maksudnya beradab lah. Aku sesimpel beradab lah waktu jemaah tuh begitu. Gitu guys. Look at the beauty of Ramadan in Indonesia. Ini di masjid mana Bang ni? Ramainya. Ini Ramadan guys ya. You know, words can't describe this feeling. 100,000 people. Masjid apa dia? Istiqlal kan namanya. Aku lupa ingat guys, Istiqlal. Aku masuk di dalam nih ya. Waktu itu aku, Tekuru, Brozul, Askalani Studio, Razli Studio, Angkol Eron, Arifah Sharon, siapa lagi ya? Siapa lagi dari Malaysia ya? Aku lupa sudah ya. Kami datang ke sana, masuk pergi sini dan ada dia punya macam orang yang bawa kami di tempat-tempat yang berada di dalam masjid yang besar masjid nih guys ya. Aku masuk kan aku tengok gini, wush, besarnya. Pada waktu itu kami datang jam berapa? Jam 10 pagi kalau tidak silap. Jam 10 pagi. Lepas itu dibawa kami di tempat satu untuk yang aku lupa sudah ada tempat untuk bergendang untuk membangunkan orang ke apa, aku lupa sudah. Tapi banyaklah tempat yang dibawa, cuma lupa ingat sudah. Praying all night, 4 a.m. This many people are out. Look, every single floor 4 pagi begini ramai. is fully packed. Wow, man. Subhanallah. Solat subuh. Subhanallah. The beauty of Islam, so powerful. Look at the beauty of Ramadan 4 pagi solat subuh ramai in begitu. Indonesia. Wih, aku pikir solat maghrib. Wih, gila ya. What country has the most Muslims in the world? The most Muslim in the world, as far as I'm concerned, I would say, Mashallah, Indonesia. Correct! No, wait. Kenapa dia jalan gitu? Assalamualaikum! What? Now you are owing me 4,000. You pay me I have something better for you, Ong! I have my Shia brother MK! Come and get out, you LGBTQ. What? LGBT, benda tu LGBT. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres menyerukan untuk seluruh pemimpin dunia untuk mencontohi Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang uniknya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini aku tak boleh sangkalkan lagi, memang orang punya Bhinneka Tunggal Ika di sana memang cukup kuat walaupun berbagai agama, berbagai suku di dalamnya, berbagai ragam manusia di dalamnya, tapi tetap bersatu guys ya, tetap bersatu menjadi satu dengan yang lain. Kan, tapi walaupun kalau kita nampak yang Islam banyak di sana, majority Muslim di Indonesia, tetapi walaupun negara itu majority Muslim, tetapi mereka memberikan respect yang sama kepada semua orang yang berada di dalam Indonesia. Itu yang betul-betul cukup aku respect ya guys ya. Dan kalau dari sudut pandangan aku, waktu aku berada di Indonesia tuh
memang aku rindu lah, rindu untuk balik ke sana, untuk balik ke Indonesia, untuk menikmati lagi kenangan-kenangan yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya YouTubeku yang saat itu sudah dan kenangan itu semua terpadam di dalam. Tapi itu cukup kenangan yang memori yang unik untuk aku guys ya. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video and comment react going out.